Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini secara daring untuk mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami yang berjudul Analisis Perbandingan Kredit Usaha Rakyat antara dua lembaga keuangan pada Bank BJB dan Bank Sinarmas. Sebelum masuk kepada kepematerian, izinkan kami untuk memperkenalkan diri sebelumnya. Saya Disa Zaina Yalantisa Putri dengan NPM 223404145, dengan rekan-rekan saya Aldi Asafar dengan NPM 223404151, Fairanisa Fitria dengan NPM 223404163, Amelia Rosali Trigunawan dengan NPM 223404166, dan Muhammad Naufal Fadil dengan NPM 223404178. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung memasuki kepada kepematerian yang pertama yang disampaikan oleh saya terlebih dahulu. Pengertian bank. Secara etimologi, kata bank berasal dari bahasa Perancis atau banki atau bahasa Italia banca yang berarti bangku. Para bankir Florence pada masa Renaissance melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang, berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang kedua, fungsi bank menurut Undang-Undang Perbankan. Yang pertama ada fungsi bank umum dan fungsi bank khusus. Yang pertama, fungsi bank umum terdiri dari menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan menyediakan layanan jasa bank. Yang kedua, fungsi bank khusus. Yang pertama ada agent of trust atau lembaga yang berlandaskan nilai kepercayaan. Yang kedua, agent of development adalah kemampuan bank untuk mengajak masyarakat melakukan investasi, konsumsi, distribusi, dan jasa dengan menggunakan media uang. Yang ketiga, agent of service, yaitu bank yang menawarkan beragam jasa keuangan. Selanjutnya, jenis bank. Yang pertama ada bank sentral, adalah instansi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter suatu negara. Yang kedua, bank umum, merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, bank perkreditan rakyat atau BPR, adalah salah satu jenis dari bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Yang keempat, bank milik pemerintah. Jenis bank selanjutnya adalah bank milik pemerintah. Di sini modal hingga akta pendiriannya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungan yang didapatkan bank juga menjadi milik pemerintah. Jenis bank ini memiliki dua macam, yaitu menjadi milik negara dan pemerintah daerah. Yang kelima, bank milik swasta. Selain bank milik pemerintah, jenis bank lain yang ada di Indonesia adalah bank milik swasta. Yang keenam, bank asing. Jenis bank selanjutnya yang ada di Indonesia adalah bank milik asing, di mana kepemilikan dari bank ini dipegang oleh pihak asing atau luar negeri di Indonesia. Yang ketujuh, bank investasi. Jenis bank selanjutnya yang bisa ditemukan adalah bank investasi. Melansir Statris, bank investasi adalah lembaga keuangan yang berfokus menciptakan modal untuk perusahaan hingga pemerintah. Selanjutnya, kredit. Kredit berasal dari bahasa Latin yaitu credere, merupakan arti dari kepercayaan. Oleh karena itu, dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan kepada orang lain. Seseorang atau semua badan yang memberikan kredit atau disebut kreditur percaya bahwa penerima kredit atau disebut debitur di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan, itu dapat berupa barang, uang, atau jasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Kredit adalah cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai. Pembayaran ditangguhkan atau diangsur. Selain itu, kredit juga memiliki pengertian seseorang yang memberikan pinjaman dengan sebuah perjanjian pembayaran sesuai jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Secara sederhana, kredit adalah berhutang kepada pihak lain dan proses pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Naufal. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang anuitas. Anuitas di dalam dunia ekonomi keuangan, pengertian anuitas merupakan semua rangkaian penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala dan kontinu serta masih berkesinambungan dalam periode atau jangka waktu tertentu. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa anuitas merupakan suatu cicilan pembayaran atau penerimaan yang nilainya tetap yang jika dibayar atau diterima dalam kurun waktu tertentu. Jenis-jenis anuitas. Yang pertama ada anuitas biasa. Anuitas biasa merupakan jenis anuitas di mana pembayaran atau penerimaan dilakukan berkala untuk periode tertentu di akhir periode. Misalnya, pembayaran hipotek, di mana pembayaran dan juga penerimaan hipotek dibayar atau diperoleh ketika akhir periode. Yang kedua ada anuitas jatuh tempo atau dua annuity. Anuitas jatuh tempo atau dua annuity merupakan jenis anuitas di mana pembayaran atau penerimaan akan dilakukan secara berkala untuk jangka waktu tertentu yang terjadi di awal periode. Yang ketiga ada anuitas ditangguhkan atau deferred annuity. Anuitas ditangguhkan merupakan jenis anuitas atau penerimaan berkala untuk jangka waktu tertentu yang terjadi atau dilakukan setelah lewat jangka waktu tertentu. Dan yang keempat ada anuitas langsung atau immediate annuity. Anuitas langsung merupakan anuitas di mana penerimaan atau pembayaran dilakukan secara berkala selama periode waktu tertentu atau dilakukan secara langsung tanpa adanya penundaan dalam suatu periode tertentu. Next. Pengertian KUR, Program Kredit Usaha Rakyat, yaitu salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Dan selanjutnya ada Bank BJB. Sejarah Bank BJB. Pendirian BPD Jawa Barat dilatar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33/1960 tentang penentuan perusahaan Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yang dinasionalisasi adalah de Eerste Nederlands Indische Shareholding, sebuah bank hipotek, sebagai tindak lanjut atas diberlakukannya PP tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Akta Notaris Nojar nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 dan nomor 184 tanggal 13 Mei 1961 dan dikukuhkan dengan surat keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat nomor 7/GKHD/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961 mendirikan PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat dengan modal dasar untuk pertama kali berasal dari kas daerah sebesar 2.500.000. Jenis-jenis pinjaman BJB. Yang pertama ada kredit kendaraan bermotor. Yang kedua kredit usaha kecil menengah. Yang ketiga ada kredit usaha rakyat. Yang keempat BJB. Baik, terima kasih untuk Saudara Naufal. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Aldi. Kepadanya dipersilahkan. Cara pengajuan KUR. Yang pertama dapat langsung datang ke kantor cabang BJB terdekat atau bisa melalui aplikasi BJB lalu yang dapat diunduh pada Play Store atau aplikasi Digi yang dapat diunduh pada App Store.
persyaratan dalam pengajuan KUR. Yang pertama, fotokopi KTP calon debitur dan pasangan yang masih berlaku. Yang kedua, fotokopi NPWP calon debitur dan pasangan atau pinjaman kurang dari 50 juta. Ketiga, fotokopi kartu keluarga. Yang keempat, fotokopi akta nikah atau cerai atau kematian jika ada. Yang kelima, dokumen izin usaha. Lamanya pengajuan KUR. Maksimal proses tersebut hanya 7 hari kerja mulai dari pengajuan persyaratan yang sudah lengkap sesuai dianjurkan oleh pihak Bank BJB. Biaya tambahan yang dikeluarkan selain bunga yaitu kemungkinan adanya biaya-biaya tambahan yang perlu dikeluarkan oleh nasabah selain bunga saat pengajuan KUR pada Bank BJB. Biaya provinsi 0% atau tidak dikenakan biaya. Untuk KUR super mikro dan KUR mikro dikenakan biaya administrasinya sebesar 100.000, dan terakhir untuk biaya administrasi KUR kecil yaitu sebesar 250.000. Bentuk denda telat membayar: adanya denda keterlambatan pembayaran angsuran atau cicilan sebesar 0,25% dari tunggakan pokok dan 25% dari tunggakan bunga. Adapun peluang dan kemungkinan pengembalian uang pinjaman dari nasabah kepada pihak bank apabila nasabah tersebut terlambat membayar angsuran atau cicilan setiap bulan. Baik, terima kasih untuk Saudara Aldi. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Amel, kepadanya dipersilakan. Selanjutnya ada simulasi perhitungan jika menggunakan bunga 6% dan pinjaman sebesar 20 juta pada Bank BJB. Yang pertama ada anuitas biasa, diketahui PP-nya 20 juta, N-nya 11 bulan, I-nya 6% atau 0,06. Yang ditanyakannya itu A besar anuitas yang dibayar tiap akhir periode. Penyelesaiannya A sama dengan PP I per 1 kurang 1 tambah I pangkat negatif N. A sama dengan PP-nya 20 juta kali 0,06 per 1 kurangi 1 tambah 0,06 pangkat negatif 11. Jadi A sama dengan 20 juta kali 2,756,361,95. Jadi jawabannya A sama dengan 5.512.723,9 rupiah. Selanjutnya menghitung nilai sekarang. Diketahui A-nya 5.512.723,9 rupiah. N-nya 11 bulan, I-nya 6%. Ditanyakannya PP. Penyelesaiannya PP sama dengan 1 kurang 1 tambah I pangkat negatif N per I kali A. PP sama dengan 1 kurangi 1 tambah 0,06 pangkat negatif 11 per 0,06 kali 5.512.723,9. PP sama dengan 6,046,274,6 kali 5.512.723,9. Jadi hasilnya adalah 3.333.144,25 rupiah. Selanjutnya ada anuitas dibayar di muka. Anuitas dibayar di muka. Diketahui A-nya 5.512.723,9, N-nya 11 bulan, I-nya 6%. Yang ditanyakannya PP. Penyelesaiannya PP sama dengan 1 kurangi 1 tambah I pangkat negatif N tambah 1 per I kali A. PP-nya 1 kurangi 1 tambah 0,06 pangkat negatif 11 tambah 1 per 0,06 kali 5.512.723,9 rupiah.
7,306,579,62 kali 5.529,729,723,9 rupiah. Jadi hasilnya 40.279.156,1. Terus yang terakhir ada menghitung angsuran. Diketahui PP-nya 20 juta, N-nya 11 bulan, I-nya 6%, yang ditanyakannya A. PP I per 1, 1 kurang 1 tambah I, pangkat negatif N tambah 1. Jadi 20 juta kali dari hasil yang 0,6 per 1 kurang 1 tambah 0,06 pangkat negatif 11 tambah 1 teh 1,501,605,22. Jadi A-nya tuh hasilnya tuh 30 juta 302 rupiah. Baik, terima kasih untuk Saudari Amel. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Feiranisa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Sinarmas. Bank ini memulai sejarahnya pada tahun 1989 dengan nama PT Bank Sinta Indonesia dan dimiliki oleh grup Sinta milik keluarga Herminjanto yang bergerak di industri tekstil dan manufaktur. Pada tahun 1993, bank ini membuka kantor cabang di Bandung. Dan setahun kemudian, Kementerian Keuangan menetapkan bank ini sebagai sebuah bank persepsi. Pada tahun 1995, bank ini juga ditetapkan sebagai sebuah bank devisa. Dan pada tahun 1996, bank ini membuka kantor cabang di Surabaya pada April 2005. PT Sinarmas, Mutiarta, Tbk, dan PT Sinta Utama resmi menjadi pemegang mayoritas saham bank ini yang saat itu beraset senilai 436 miliar. Pada akhir 2006, bank ini pun mengubah nama menjadi seperti sekarang dan asetnya sudah menjadi 2 triliun. Pada tahun 2009, bank ini mendirikan unit usaha syariah atau UES. Di sini juga ada jenis-jenis pinjaman Sinarmas. Yang kesatu ada kredit kepemilikan rumah atau KPR, dan yang kedua kredit tanpa agunan payroll, yang ketiga KUR Tenaga Kerja Indonesia, yang keempat ada kredit mikro. Cara pengajuan KUR, yang kesatu nasabah dapat mengajukan permohonan pengajuan kredit mikro pada kantor-kantor layanan Sinarmas. Dan yang kedua dapat juga dengan cara menghubungi langsung marketing Sinarmas terdekat. Syarat pengajuan KUR, yang kesatu fotokopi KTP suami dan istri, yang kedua fotokopi kartu keluarga dan surat nikah atau cerai atau surat kematian. Yang ketiga fotokopi NPWP, yang keempat fotokopi SIUP atau TDP untuk plafon tertentu. Yang kelima fotokopi mutasi rekening untuk plafon tertentu. Yang keenam fotokopi bukti kepemilikan jaminan BPKB, SHM, SHGB, dan SHMASRS. Yang ketujuh membuka rekening tabungan pada Bank Sinarmas. Lama pengajuan KUR, lamanya proses pengajuan KUR pada Bank Sinarmas terbilang lebih cepat dibandingkan dengan proses pengajuan pada Bank BJB. Rata-rata proses tersebut hanya memakan waktu 3 hari kerja setelah seluruh persyaratan dokumen diterima oleh pihak Bank Sinarmas dan dinyatakan lengkap. Baik, terima kasih untuk Saudari Feiranisa. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan kembali oleh Saudari Amel. Kepadanya dipersilahkan. Yang terakhir ada bentuk denda telat membayar. Yang terjadi apabila nasabah tidak membayar kewajibannya sesuai jatuh tempo adalah T+2
akan suspend by dan dikenakan denda keterlambatan. T+4 akan diprosesal. Denda keterlambatan yang dimaksud adalah sebesar 45% PA atau kos 0,125% per. Simulasi perhitungan jika menggunakan bunga 14% dan pinjaman sebesar 50 juta pada Bank Sinarmas. Yang pertama ada anuitas biasa, diketahui PP-nya dengan PP I per 1 kurang 1 tambah I pangkat negatif N. A. PP-nya 50 juta kali 0,14 per 1 kurang 1 tambah 0,14 pangkat negatif 6. A. 50 juta kali 0,31586548. Jadi angsuran yang harus dibayar per bulannya itu 15.779.327,4 rupiah. Menghitung nilai sekarang, diketahui A-nya 15.779.327,4 rupiah, N-nya 6 bulan, I-nya 14%. Ditanyakan penyelesaian PP sama dengan 1 kurangi 1 tambah I pangkat negatif N per I kali A. 1 kurangi 1 tambah 0,14 pangkat negatif 6 per 0,14 kali 15.779.327,4 ribu. 0,69124 12 kali 15.779.327,4. Jadi hasilnya nilai pinjaman dengan bunga 14% tuh 10.889.694,4 rupiah. Terus anuitas dibayar di muka. Diketahui A-nya 15.779.327,4, N-nya 6 bulan, I-nya 14%. Ditanyakan Pepi jawab penyelesaiannya. Pepi sama dengan 1 kurangi 1 tambah I pangkat negatif N tambah 1 per I kali A. 1 kurangi 1 tambah 0,14 pangkat 6 tambah 1 pangkat negatif 6 tambah 1 per 0,14 kali 15.779.327,4 rupiah. 1,79776,17 kali 15.779.327,4 rupiah. Jadi hasilnya tuh hasil pinjaman dengan bunga 14% 26.979.118 rupiah. Terus yang terakhir ada menghitung angsuran. Diketahui nilai pinjamannya itu 50 juta, N-nya 6 bulan, I-nya 14%. Ditanyakannya yang A. A sama dengan PPI per 1 kurangi 1 tambah I pangkat negatif N tambah 1 tambah 1. 50 juta 0,14 per 1 kurang 1 tambah 0,14 pangkat negatif 6 tambah 1 tambah 1. 50 juta kali 0,369.03417 hasilnya tuh
Rp18.451.708,5. Baik, terima kasih untuk Saudari Amel. Jadi, kesimpulan dari hasil penelitian kelompok kami tentang perbandingan kredit usaha rakyat atau KUR antara Bank BJB dengan Bank Sinarmas dapat disimpulkan bahwa angsuran yang lebih rendah pada perhitungan anuitas biasa adalah Bank BJB daripada Bank Sinarmas. Sedangkan dalam perhitungan anuitas di muka, angsuran yang lebih rendah adalah Bank Sinarmas daripada Bank BJB. Kiranya cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.